Kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi adalah kisah yang menceritakan tentang 7 orang pemuda yang tertidur dengan sangat lelap, atau lebih tepatnya Allah tidurkan di dalam sebuah gua selama kurun waktu 309 tahun. Kisah ini terjadi sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Para pemuda itu bersembunyi di dalam gua untuk melarikan diri dari kekejaman raja yang memimpin negerinya. Raja itu bernama Dicyanus. Kisah Ashabul Kahfi dapat ditemukan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi yang insya Allah selalu kita baca setiap hari Jumat, karena itu merupakan sunnah dari Rasulullah SAW membaca surat Al-Kahfi di setiap hari Jumat. Kitab-kitab karangan ulama terdahulu, salah satunya adalah kitab Fadailul Khamsah Minas Sihahis Sittah jilid 2 halaman 261 menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Kitab tersebut menceritakan bahwa suatu ketika ada 3 orang pendeta Yahudi mendatangi Khalifah Umar bin Khattab. Mereka berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kami bertiga akan menanyakan beberapa hal kepada Anda. Jika Anda dapat menjawab pertanyaan kami, maka kami bertiga akan masuk Islam seketika. Tetapi jika engkau tidak dapat menjawabnya, berarti Islam bukanlah agama yang benar dan Muhammad bukanlah seorang Rasul utusan Tuhan." Menghadapi tantangan ketiga orang pendeta itu, Umar menjawab, "Baiklah wahai saudaraku, apa yang ingin kamu tanyakan?" Kemudian salah satu dari ketiga pendeta itu maju dan berkata, "Wahai Khalifah, dengarkan, kami ingin menanyakan kepada engkau beberapa hal yang jarang sekali orang ketahui. Pertanyaan pertama kami, kapan pintu surga itu dikunci? Pertanyaan kedua, kapan waktu pintu surga dibuka? Dan kemudian ketiga, beri nama kuburan yang bisa berjalan dengan penghuninya. Kemudian sebutkan makhluk Allah yang dapat memperingatkan umatnya, tetapi dia bukan dari manusia ataupun dari golongan jin. Coba sebutkan 5 makhluk Allah yang berjalan di bumi tetapi tidak dilahirkan oleh ibu mereka. Dan kemudian coba jelaskan kepada kami kisah tentang seorang pemuda yang mempertahankan iman mereka dengan bersembunyi di dalam gua." Setelah pendeta Yahudi itu berapi-api mengajukan pertanyaannya, Khalifah Umar menunduk dan menjawab, "Wahai saudaraku, dengarkan. Apabila Umar tidak bisa menjawab pertanyaan yang tidak bisa dia jawab, itu tidak memalukan bagi Umar. Akan tetapi ada segolongan dari sahabat-sahabat kami yang bisa dengan sangat mudah menjawab pertanyaan ini." Para pendeta itu kemudian berkata lagi, "Jika ada, ajukan saja wahai Khalifah." Kemudian dipanggillah Salman Al-Farisi oleh Umar. "Salman, kesinilah. Sekarang kamu pergi ke rumah Ali, katakan bahwa Umar memanggilnya." Maka Salman berlari ke tempat Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia berkata, "Wahai Ali, Umar memanggilmu." Ada 3 orang pendeta Yahudi yang sedang mendebatnya. Mendengar itu, Ali langsung beranjak pergi ke tempat Umar bin Khattab yang waktu itu masih bersama 3 orang pendeta tadi. Ali berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apakah ada tugas untuk saya?" Kemudian Umar menjawab, "Wahai Ali, 3 pendeta ini menanyakan beberapa hal. Jika kita dapat menjawab, mereka akan masuk Islam seketika. Tetapi jika kita tidak dapat menjawab, jangan katakan bahwa Muhammad adalah seorang Rasul dan Islam adalah agama yang benar." Ali terdiam dan kemudian melihat ke arah 3 orang pendeta tadi. "Wahai saudaraku, coba ulangi lagi pertanyaan kalian." Maka majulah pendeta yang bertanya kepada Umar tadi, "Wahai Ali, kami memiliki beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan. Sebaiknya engkau langsung saja menjawab setiap pertanyaan yang kami ajukan kepadamu. Pertanyaan pertama, kapankah pintu surga dikunci oleh Allah?" Ali bin Abi Thalib kemudian menjawab, "Syirik kepada Allah. Jika kalian mempersekutukan Allah dengan apapun, maka seluruh amalan kalian tidak akan naik ke langit. Itulah maknanya langit terkunci, surga terkunci." Pertanyaan kedua, kapankah pintu surga akan dibuka oleh Allah? Ali menjawab, pintu surga akan dibuka dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pintu surga dibuka dengan kalimat syahadat. Dengan 2 kalimat syahadat yang diucapkan, maka seluruh dosa di masa lampau akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendeta kemudian bertanya lagi, "Wahai Ali, coba engkau sebutkan kuburan yang bisa berjalan bersama penghuninya." Maka kata Ali, "Yang kalian tanyakan adalah Yunus bin Matta' atau Nabi Yunus alaihissalam yang berada di dalam perut ikan. Ia dibawa jalan ke 7 samudera selama 40 hari. Itulah kubur yang berjalan bersama penghuninya." Ketika pendeta itu pun terkaget dengan jawaban Ali yang sangat cerdas. Pendeta berkata,
"Baiklah Ali, engkau benar." Kemudian Ali, "Coba engkau sebutkan makhluk Allah yang bisa memberi peringatan kepada kaumnya, tetapi dia bukan manusia dan bukan pula jin." Kemudian Ali menjawab, "Ketika Nabi Sulaiman dan bala tentaranya sampai di lembah semut, terdapat seekor semut yang memimpin kawan-kawannya. Wahai para semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian, karena nanti kalian akan terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya apabila tetap di luar. Inilah makhluk Allah yang bisa memberi nasihat kepada kaumnya, tetapi dia bukan manusia, bukan pula jin." Para pendeta itu kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya, keheranan dan takjub mendengar jawaban Ali. Kemudian dia berkata lagi, "Wahai Ali, coba engkau sebutkan 5 makhluk Allah yang berjalan di muka bumi, akan tetapi mereka ini tidak dilahirkan oleh induknya sebagaimana mestinya." Kemudian Ali menjawab, "Yang pertama Nabi Adam alaihissalam, kemudian Ibunda Hawa atau Siti Hawa, yang ketiga unta Nabi Saleh, yang keempat tongkat Nabi Musa yang kemudian berubah menjadi ular, kemudian kambing pengganti Nabi Ismail alaihissalam. Kelimanya tidak memiliki induk, atau dalam kata lain tidak dilahirkan dari sebuah induk atau seekor induk atau seorang induk sebagaimana makhluk lain mestinya." Setelah itu, 2 dari ketiga pendeta tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengakui bahwasanya Islam adalah agama yang benar. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Sekarang tersisa 1 orang pendeta yang enggan masuk Islam. Kemudian dia berkata, "Tunggu dulu wahai Ali, 2 kawanku memang sudah masuk Islam, akan tetapi aku masih memiliki 1 pertanyaan lagi yang mungkin saja tidak bisa engkau jawab. Coba engkau ceritakan kepada kami kisah tentang para pemuda yang bersembunyi di dalam gua untuk mempertahankan iman mereka." Ali menjawab, "Baiklah, akan aku terangkan seperti apa yang ada di dalam Al-Quran." Pendeta itu kemudian menyela, "Kalau dari Al-Quran kami sudah mendengarnya. Kami ingin engkau detil menerangkannya seperti yang disampaikan oleh Rasulullah kepadamu." Maka Ali menjawab, "Baiklah wahai saudara-saudaraku, sekarang benarkanlah duduk kalian. Duduklah yang baik dan mulailah bertanya pertanyaan apapun yang ingin kalian tanyakan." Pendeta itu kemudian berkata, "Wahai Ali, kalau engkau memang tahu, katakanlah kepadaku nama-nama mereka. Siapa nama rajanya? Siapa nama anjingnya? Apa nama gunungnya? Apa nama gua? Dan kisah mereka dari awal sampai akhir, ceritakanlah kepadaku." Mendengar pertanyaan terakhir yang diajukan ini, Imam Ali kemudian merapikan posisi duduknya. Beliau mengangkat kedua lututnya dan kemudian dililitnya dengan surban supaya tidak bergeser. Beliau menarik nafas dalam, kemudian tersenyum dan menjawab satu persatu pertanyaan seputar Ashabul Kahfi. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan tersenyum santun menjawab pertanyaan pendeta itu tadi. Beliau berkata, "Kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kepadaku bahwa di daerah Romawi terdapat sebuah kota bernama Afsus yang juga dinamakan Turtus. Nama kota itu di zaman jahiliyah adalah Afsus. Kemudian ketika Islam datang dinamakan Turtus. Mereka mempunyai seorang raja yang solih. Beberapa waktu kemudian raja itu wafat, lalu tersebar berita kematiannya, sehingga seorang raja dari Persia yang bernama Dicyanus mendengar berita tersebut. Dicyanus adalah raja yang sangat zalim dan kafir. Dia datang bersama bala tentara ke kota Afsus dan menjadikannya sebagai kerajaan. Ia membangun sebuah istana sangat megah di sana. Pendeta Yahudi yang bertanya itu kemudian memberi isyarat kepada Ali untuk menghentikan penjelasannya. "Wahai Ali, jelaskan kepadaku tentang istana itu beserta ruangan-ruangannya secara lengkap." Ali bin Abi Thalib segera menjawabnya. Raja itu membangun istana dari bahan marmer, panjangnya 1 farsakh, lebarnya 1 farsakh. 1 farsakh itu setara dengan 5-6 km. Di dalamnya terdapat 4.000 pilar yang terbuat dari emas dan terdapat 1.000 lampu emas. Lantainya dari bahan suasa, yaitu logam yang berisikan campuran antara emas dengan tembaga. Setiap malam diisi dengan minyak wangi yang sangat harum. Istana itu dijaga dengan sangat ketat oleh para pengawal. Di sisi timur diisi dengan 180 kekuatan. Di sisi barat 180 kekuatan. Matahari mengelilingi istana itu dari sejak terbit sampai terbenam.
Ia membuat singgasananya dari emas yang panjangnya 80 hasta dan berhiaskan mutiara. Ia letakkan di sebelah kanan singgasana 80 kursi emas untuk para panglimanya. Di sebelah kirinya 80 kursi emas juga. Dia duduk di atas singgasananya sambil mengenakan mahkota di atas kepalanya. Yahudi itu dengan bersemangat berkata, "Wahai Ali, jika engkau sungguh mengetahui, terbuat dari apakah mahkotanya?" Ali bin Abi Thalib kemudian menjawab, "Wahai saudaraku, mahkotanya terbuat dari emas cetakan yang mempunyai 9 pucuk. Pada setiap pucuk terdapat lampu yang bersinar, laksana lampu yang bersinar di malam yang gelap. Ia memiliki 50 remaja dari anak para panglima. Mereka berpakaian yang terbuat dari sutera merah dan celana yang terbuat dari sutera hijau. Mereka memakai mahkota, gelang tangan dan gelang kaki yang terbuat dari emas berkilauan. Dia juga jadikan 6 pemuda dari kalangan ulam sebagai menteri-menterinya. Dia tidak akan menetapkan satu keputusan tanpa diskusi dengan mereka. 3 orang dari mereka berdiri di sebelah kanan dan 3 orang di sebelah kiri sang raja." Pendeta Yahudi kemudian berkata, "Wahai Ali, beritahu aku siapa nama 6 orang itu." Ali bin Abi Thalib kemudian menjawab, "Kekasihku Muhammad bercerita kepadaku bahwa 3 orang yang di kanan adalah Tamliho, kemudian satunya Muksalmina, dan yang terakhir Muhsalmina. Sedang yang di sebelah kiri adalah Martulius, Kaitus, dan Sadanius. Raja itu senantiasa meminta pendapat dari mereka dalam segala urusan. Jika ia duduk di singgasananya yang mewah setiap hari, orang-orang berkumpul di sekitarnya, maka datanglah 3 pemuda dari sebuah pintu. Di tangan salah seorang dari mereka terdapat gelas emas yang berisi minyak kasturi. Di tangan pemuda kedua adalah gelas perak yang berisi air mawar, serta di tangan pemuda ketiga bertengger seekor burung yang sangat elok. Jika yang satu berteriak, maka burung itu terbang menuju gelas yang berisi air mawar. Lalu ia mandi dengan air mawar itu. Bulu dan sayapnya menyerap air mawar yang sangat wangi. Jika yang kedua berteriak, maka si burung terbang menuju gelas yang berisi minyak wangi. Burung kecil itu pun mandi dan menyerap minyak wangi dengan bulu dan sayapnya. Kemudian jika yang ketiga berteriak, maka burung itu terbang menuju mahkota raja untuk kemudian mengibaskan bulu dan sayapnya di atas kepala raja. Raja itu memegang kekuasaannya selama 30 tahun tanpa pernah mengalami sakit kepala, panas, flu, dan sakit lainnya. Melihat keadaan dirinya seperti itu, ia menjadi sombong dan angkuh, sehingga dia mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Dia mengajak menteri dan rakyatnya untuk menyembah dirinya. Setiap orang yang menerima pengakuan darinya sebagai Tuhan akan diberi hadiah dan mendapatkan keistimewaan. Sedangkan yang enggan untuk menerimanya akan disiksa, bahkan dibunuh. Akhirnya mereka tunduk kepada keinginan sang raja. Menteri dan penjaga istana menganggap dia sebagai Tuhan selain Allah. Suatu hari di saat pesta sedang berlangsung, sang raja duduk di atas singgasana sambil mengenakan mahkota di atas kepalanya. Tiba-tiba muncul beberapa panglima menyampaikan berita bahwa pasukan Persia telah siap membunuh sang raja. Sang raja amat panik sehingga mahkota yang dikenakan jatuh di atas kepala, sedang ia sendiri terjungkal dari singgasana. Salah seorang dari 3 pemuda yang berada di samping raja menyaksikan hal itu. Dia adalah si cerdik bersama Tamliko. Pemuda itu berpikir dan berkata dalam hatinya, jika Dikyanus adalah Tuhan seperti yang ia akui sendiri, pasti dia tidak akan sedih, tidak akan tidur, tidak akan kencing atau buang air, karena semua bukan sifat dari Tuhan. Setiap hari ke-6 pemuda tersebut berkumpul di tempat salah seorang dari mereka. Setelah peristiwa tadi terjadi, mereka berkumpul di tempat Tamliko. Namun Tamliko tidak ikut makan dan minum. Mereka bertanya, "Wahai Tamliko, mengapa engkau tidak makan dan minum?" Tamliko kemudian berkata, "Wahai saudara-saudaraku, telah terjadi sesuatu dalam hatiku. Ini yang mencegahku makan, minum, dan tidur." Kemudian teman-temannya bertanya, "Wahai kawanku Tamliko, apakah yang membuatmu seperti itu?" Kemudian Tamliko menjawab, "Aku sudah lama sekali berpikir tentang langit. Aku bertanya, siapakah yang meninggikan langit menjadi atap yang kokoh tanpa perlu adanya pengikat di atasnya, tanpa perlu adanya tiang penyangga di bawahnya? Siapakah yang menjalankan matahari dan bulan? Siapa yang menghiasi langit dengan bintang gemintang? Lalu aku berpikir tentang bumi ini. Siapa yang menjadikannya terapung di atas permukaan laut?
siapa yang menahan dan mengikatnya dengan gunung-gunung yang kokoh agar ia tidak tenggelam? Kemudian aku berpikir tentang diriku. Aku berkata, siapa yang mengeluarkanku dari rahim ibu? Siapa yang memberiku makan dan membimbingku? Sungguh ada pencipta dan mengatur semua ini. Dia bukan Dicyanus. 5 pemuda yang lainnya kemudian tersungkur di atas tanah. Dia mencium kedua kaki Tamliko dan berkata, wahai Tamliko, sungguh telah terjadi di hati kami apa yang telah melanda hatimu. Berilah kami petunjuknya, wahai saudaraku. Tamliko kemudian menjawab, wahai saudara-saudaraku, aku tidak mendapatkan jalan untukku dan untuk kalian selain lari dari penguasa zalim menuju penguasa langit dan bumi. Mereka kemudian berkata, pendapat yang benar adalah pendapatmu, wahai saudaraku. Tamliko kemudian bangkit, membeli kurma dengan uang 3 dirham, lalu menyimpannya di dalam selendang. Mereka naik kuda dan pergi keluar kota. Setelah berjalan sejauh 3 mil dari kota, Tamliko berkata, wahai saudaraku, telah hilang dari kita raja dunia dan kekuasaannya. Turunlah dari kuda dan berjalanlah. Semoga Allah memudahkan urusan kalian dan memberikan jalan keluar kepada kita. Mereka pun turun dari kuda dan berjalan kaki sejauh 7 farsah sampai kaki mereka berdarah karena tidak terbiasa. Tiba-tiba saja seorang penggembala menghampiri mereka. Tamliko bertanya, wahai penggembala, apakah engkau memiliki seteguk air ataukah susu? Aku punya apa yang kalian inginkan, tetapi aku lihat wajah kalian adalah wajah-wajah para raja. Menurutku kalian melarikan diri. Ceritakanlah pengalaman kalian kepadaku. Kemudian mereka bercerita, kami memeluk agama yang melarang berbohong. Apakah kejujuran akan membuat kami selamat? Maka mereka pun menceritakan apa yang mereka alami. Si pengembala langsung tersungkur mencium kaki mereka sambil berkata, sungguh terjadi di hatiku apa yang terjadi di hati kalian. Si pengembala meminta mereka menunggunya, sementara dia mengembalikan kambing-kambing kepada pemiliknya. Mereka menunggu si pengembala kembali, tetapi kali ini dia kembali dengan diikuti seekor anjing. Ketika para pemuda itu melihat anjing, satu sama lain saling berbicara. Kami khawatir anjing ini akan membuka rahasia keberadaan kita dengan gonggongannya. Mereka minta dengan sangat agar si pengembala mengusir anjingnya dengan batu. Anjing itu berwarna hitam pekat, memiliki nama Kitmir. Ketika anjing itu melihat gelagat mereka, anjing itu pun duduk lalu dapat berbicara. Wahai manusia, mengapa kalian hendak mengusirku? Padahal aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu atasnya. Izinkan aku menjaga kalian dari musuh yang akan mengganggu kalian. Aku ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan hal itu. Lalu ketujuh pemuda itu pun mengizinkannya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Sang penggembala mengajak para pemuda itu untuk menaiki gunung dan bersembunyi di dalam sebuah gua. Orang Yahudi berkata, wahai Ali, apa nama gunung itu dan apa nama gua itu? Ali bin Abi Thalib kemudian menjawab, wahai saudaraku, nama gunung itu adalah Najlus dan nama gua itu adalah Wasit atau Khairam. Ali kemudian melanjutkan ceritanya. Ternyata di dalam gua itu terdapat beberapa pohon yang berbuah dan mata air yang bening. Mereka memakan buah-buahan dan meminum air tersebut. Ketika malam tiba, mereka masuk ke dalam gua, sedangkan anjing itu duduk di pintu gua sambil menjulurkan kedua kaki di depannya. Lalu Allah menyuruh malaikat maut untuk mencabut ruh mereka sementara waktu dan menugaskan 2 malaikat lainnya untuk menjaga dan mengurus setiap orang dari mereka. Kedua malaikat itu membolak-balikkan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri supaya tidak membusuk. Allah mewahyukan kepada matahari agar pada saat terbit bercondong dari gua mereka ke sebelah kanan dan ketika terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri. Ketika Raja Dicyanus kembali dari upacara, ia bertanya tentang para pemuda di sisinya. Lalu dikatakan kepadanya bahwa mereka telah meyakini Tuhan selain Dicyanus. Mereka telah keluar dari istana dan melarikan diri darinya. Mendengar hal itu, maka raja pergi dengan 80.000 pasukan berkuda untuk mencari sang pemuda. Sampailah sang raja di sebuah gunung dan ia sendiri yang naik ke atas gunung itu. Kemudian mendekati sebuah gua. Raja melihat para pemuda yang dicari tengah berbaring. Dia yakin para pemuda itu tengah tidur. Kemudian raja itu berkata kepada para anak buahnya, kalau aku hendak menyiksa mereka, aku tidak akan menyiksa lebih dari mereka menyiksa diri mereka sendiri. Datangkanlah kepadaku para tukang bangunan. Akhirnya mulut gua ditutup dengan batu-batu dan sang raja berkata, katakanlah kepada mereka agar memohon kepada Tuhan mereka yang berada di langit. Jika benar ada, maka Tuhan mereka akan mengeluarkan para pemuda itu dari sini.
Para pemuda tinggal dan tidur di dalam gua selama 309 tahun. Lalu Allah menghidupkan mereka kembali ketika matahari mulai terbit. Satu sama lain saling berkata, sungguh kami telah lalai dari ibadah kepada Allah. Mari kita pergi ke mata air. Ternyata mata air dan pohon-pohon telah kering. Salah seorang berkata, sungguh ini adalah hal yang sangat aneh. Bagaimana mungkin mata air seperti ini menjadi kering hanya dalam tempo 1 malam. Begitu juga dengan pohonnya. Lalu Allah membuat mereka merasa lapar. Salah seorang berkata, siapa di antara kita yang bisa pergi membawa uang ke kota untuk membeli sesuatu untuk kita makan? Hendaknya dia teliti, jangan sampai makanan itu bercampur dengan lemak babi, seperti tercantum dalam firman Allah. Maka utuslah dari kalian dengan membawa uang ini ke kota dan lihatlah makanan yang paling bersih, yaitu makanan yang halal dan enak untuk dimakan. Tamliho kemudian berkata, wahai saudara-saudaraku, aku saja yang beli makanan itu, tetapi wahai pengembala, berikan bajumu kepadaku dan kenakan bajuku ini. Tamliho kemudian mengenakan baju si pengembala dan berjalan melalui tempat-tempat yang tidak ia ketahui. Ternyata di atas pintu gerbang kota berkibar bendera hijau yang bertuliskan, tiada Tuhan selain Allah dan Isa adalah Ruhullah. Pemuda itu terpana melihat bendera itu dan mengusap-usap matanya seraya berkata, apakah aku sedang bermimpi? Saat berlalu ia memasuki kota dan melewati sekelompok orang yang tengah membaca kitab Injil. Beberapa orang menyapanya hingga sampai ke pasar dan menemui seorang pedagang roti. Ia berkata, wahai tukang roti, apa nama kota ini? Tukang roti itu kemudian menjawab, kota ini bernama Afsus. Ia menjawabnya dengan sangat ramah. Siapakah rajamu? Tanya pengembala itu tadi. Abdurrahman, jawabnya singkat. Tamliho berkata, jika Anda benar, sungguh yang kualami ini sangat aneh. Berikan padaku makanan seharga uang dirham ini. Uang dirham yang berlaku pada masa Tamliho berat dan besar, sehingga si tukang roti terheran-heran melihatnya. Si pendeta Yahudi yang mendengarkan cerita itu kemudian memberikan isyarat kepada Ali supaya diam. Dia bertanya lagi, wahai Ali, katakan kepadaku, berapa berat dirham itu? Ali kemudian menjawab, wahai saudaraku, kekasihku Muhammad memberitahuku bahwa berat dirham itu 10 kali dari berat dirham saat ini. Ali kemudian melanjutkan, tukang roti berkata kepada Tamliho, wahai anak muda, engkau telah mendapatkan harta karun, berikan sebagian kepadaku, jika tidak Anda akan kubawa kepada raja. Tamliho kemudian menjawab, aku tidak mendapatkan harta karun wahai saudaraku, dirham ini kuperoleh dari hasil menjual buah-buahan seharga 3 dirham 3 hari yang lalu. Aku keluar dari kota ini sementara penghuninya sedang menyembah Raja Tikianus. Penjual roti pun marah mendengarnya. Tidakkah kamu senang mendapatkan harta karun? Lalu kenapa engkau tidak mau memberikan sebagiannya kepadaku? Mengapa engkau menyebut seorang pengusaha zalim yang mengaku dirinya Tuhan itu? Dia telah mati 300 tahun yang lalu. Kamu telah menghinaku. Kamu menganggap orang yang bodoh. Tukang roti pun kemudian menangkap Tamliho. Orang-orang lain pun berkumpul, orang di sekitar pasar itu berdatangan. Kemudian ia dibawa menghadap sang raja yang cerdas dan adil. Sang raja bertanya, apa yang pemuda ini lakukan? Mereka pun menjawab, orang ini telah mendapatkan harta karun yang mulia. Raja berkata, tenanglah, Nabi kita Isa alaihissalam membolehkan kita mengambil harta karun, tidak lebih dari 1/5-nya saja. Maka serahkan kepadaku 1/5 dari harta itu, setelah itu kamu dapat pergi dengan selamat. Tamliho berkata, wahai raja, lihatlah masalahku ini. Aku tidak mendapatkan harta karun, aku penduduk kota ini. Sang raja kemudian bertanya, kamu penduduk kota ini? Iya, jawab Tamliho. Raja bertanya, apakah kamu kenal seseorang di kota ini? Tamliho kemudian menjawab, iya, aku sangat mengenalnya. Kemudian ia menyebutkan kira-kira 1000 nama orang. Namun tak satu pun dari mereka yang dikenal oleh orang-orang yang berkumpul. Sang raja kemudian berkata lagi, hei, kami tidak pernah mengenal nama-nama itu. Mereka bukan penduduk zaman ini. Apa kamu punya rumah di kota ini? Tamliho menjawab, iya wahai paduka yang mulia, utuslah seorang bersamaku. Raja kemudian mengutus beberapa orang untuk pergi bersamanya. Mereka pergi menuju sebuah rumah yang berada di dataran tertinggi di kota itu. Mereka sampai di satu rumah dan lalu mengetuknya. Tidak lama kemudian keluarlah seorang yang tua renta. Kedua alisnya panjang terurai ke bawah menutupi kedua matanya. Pengawal berkata, pemuda ini mengaku bahwa ini adalah rumahnya.
Orang tua itu marah dan menoleh kepada Tamliho. "Siapa namamu?" Kemudian Tamliho menjawab, "Namaku Tamliho bin Filsin." Jawab Tamliho. "Ulangi lagi." "Tamliho bin Filsin." Kemudian orang tua itu tersungkur menciumi tangan dan kaki Tamliho. "Dia adalah kakekku. Dia adalah salah seorang pemuda yang lari dari Dikyanus, raja yang zalim, menuju raja langit dan bumi. Sungguh Nabi Isa pernah mengatakan bahwa mereka akan hidup kembali di dunia ini." Berita tersebut pun terdengar sampai ke telinga sang raja. Ia segera mendatangi tempat itu. Ketika melihat Tamliho, raja segera turun dari kuda dan mengangkat Tamliho ke atas pundaknya. Orang-orang pun menciumi tangan dan kaki Tamliho. Mereka bertanya, "Wahai Tamliho, apa yang sedang dikerjakan teman-temanmu?" Tamliho kemudian memberitahu bahwa mereka berada di dalam gua. Pada saat itu, kota Afsus dikuasai oleh dua penguasa, yaitu penguasa mukmin dan kafir. Keduanya lalu berangkat diiringi para pengikutnya. Ketika mereka mendekati gua, Tamliho berkata kepada mereka, "Aku khawatir saudara-saudaraku mendengar suara kaki kuda dan gemerincing senjata, sehingga mereka anggap Dikyanus telah siap menyerang. Mereka akan sangat ketakutan. Oleh karena itu kalian tinggallah di sini sebentar, biar aku masuk ke dalam untuk memberitahu mereka." Mereka pun setuju dan Tamliho masuk menemui temannya. Para pemuda tadi langsung merangkul Tamliho sambil berkata, "Alhamdulillah, Allah telah menyelamatkan dirimu dari Dikyanus." Tamliho kemudian berkata, "Tahukah kalian berapa lama kita tinggal di tempat ini?" 2 hari 1 malam, jawab mereka. Tamliho berkata lagi, "Tidak, tetapi kalian tinggal di sini 309 tahun. Dikyanus telah mati. Waktu demi waktu telah berlalu dan kini penduduk kota telah beriman kepada Allah yang Maha Besar." Mereka berkata, "Wahai Tamliho, kamu ingin kita berbuat fitnah? Kamu ingin kita berbuat keributan atau prahara kepada orang-orang itu?" Kemudian Tamliho menjawab, "Lalu apa yang kalian inginkan?" Mereka berkata, "Angkatlah tanganmu, kami akan mengangkat tangan kami." Mereka semua mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, demi kebenaran yang Engkau tampakkan kepada kami berupa keanehan dalam diri kami, cabutlah nyawa kami agar tidak seorang pun mengetahui kami." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawa mereka. Lalu Allah menutup pintu gua. Kedua raja itu tidak sabar menanti. Mereka segera menyusul Tamliho karena lama. 2 penguasa tadi mengelilingi gua selama 7 hari 7 malam, namun tidak menemukan pintu atau lubang pada gua itu. Mereka berdua yakin bahwa itu adalah kebesaran ciptaan Allah yang Maha Mulia dan bahwa keadaan ini merupakan pelajaran penting yang diperlihatkan kepada mereka semua. Penguasa yang beriman berkata, "Mereka mati atas dasar agamaku dan akan kubangun di atas pintu gua ini sebuah masjid." Sementara penguasa kafir berkata, "Tidak, mereka mati atas dasar agamaku dan akan kubangun tempat peribadatan." Akhirnya mereka berperang dan penguasa mukmin mengalahkan yang satunya lagi, yang dijelaskan Allah, dan berkata orang-orang yang menang, "Akan kami jadikan di atas mereka sebuah masjid." Itulah kisah mereka, wahai pendeta Yahudi. Lalu Imam Ali berkata, "Aku bertanya kepadamu, wahai Yahudi, apakah semua itu sesuai dengan yang ada dalam Taurat kalian?" Orang Yahudi itu berkata, "Anda tidak menambah dan tidak mengurangi satu kata pun, wahai Abul Hasan, wahai ayah Hasan dan Husain. Jangan lagi Anda panggil aku Yahudi. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba serta utusan Allah, dan Anda adalah orang yang paling pandai di antara umat Muhammad." Hikmah yang dapat diambil dari kisah ini adalah Allah akan menolong orang-orang yang berbuat baik dan ingin menghancurkan serta meninggalkan kezaliman. Allah akan selalu menjaga dan mencintai orang-orang yang beriman kepadanya dan beriman kepada utusannya. Wallahu a'lam bishawab.